Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat wabarakatuh. untuk kita semua. Pemirsa, pada video ini saya tidak akan menyampaikan materi, tapi ingin menyampaikan sepenggal kisah perjalanan Melon Cilegon hingga sampai ke Istana Negara. Pemirsa, saya ditemani Kang Wahid. Ini CS dari dulu mulai membangun melon di Cilegon dan sampai akhirnya menghantarkan saya bisa mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY tahun 2010 seperti terpampang foto di samping saya ini. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang saya syukuri dan sesuatu yang saya banggakan gitu. Karena hanya dari kegiatan budidaya melon sampai bisa mendapatkan penghargaan presiden. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kang Wahid mengenai kisahnya. Jadi awal kita nanam dulu tuh tahun 2005 ya Kang Wahid 2005 ya. ya betul. 2005 kita memulai tiba-tiba ingin tanam melon, dan saat itu di Cilegon tuh masih sesuatu yang wow, belum banyak gitu, belum ada, belum bahkan ada lah belum waktu ada, masih aneh. masih aneh. Dan melon itu sesuatu yang apa ya, banyak menarik perhatian banyak pihak. Tapi saya dengan Kang Wahid waktu itu mencoba betul-betul berusaha untuk bisa memahami cara tanam melon ini. Sampai-sampai pernah suatu hari, ingat nggak Kang Wahid? Iya. Kita ngobrol Habis maghrib, habis Isya ya. Habis Habis Isya Kang Wahid datang ke rumah, nggak sadar ngobrol, tahu-tahu azan subuh. Saking ambisinya ingin memahami melon, memecahkan tentang segala hal di melon. Karena saya otodidak dengan Kang Wahid itu belajar betul-betul, ya nggak ada yang ngebimbing, hanya lihat di buku, praktek di lapangan, lihat di buku, praktek di lapangan. Nah, jadi singkatnya, terus melon itu berkembang di Cilegon 2006, 2007, semakin berkembang. Kita dari sawah ke sawah, dari petani ke petani, mencoba mengajarkan budidaya melon ketika kita punya peluang pasar ya Kang Wahid. Awal yang ditanam adalah melon biasa ya. Action 434. Action 434 ya. Pertama kita belajar itu. Betul. Jadi pertama kali belajar itu kita tanam Action 434 tahun 2005, 2006, 2007 masih kita tanam Action dengan pemasaran di pasar tradisional. Alhamdulillahnya ketika di akhir 2007 itu ketemulah kita dengan yang namanya Pak Ruli. 2006 itu udah di Golden loh Pak. Udah di Golden ya. Jadi 2006 tuh udah ketemu dengan Pak Ruli ya. Waktu itu bibit aja masih kisaran 350. Enggak, 275 ya, masih ingat Kang Wahid. Masih ingat saya, orang saya yang beli Apollo itu. Apollo ya. Jadi sebenarnya yang mengajarkan mulai nanam berpindah dari jenis melon biasa ke melon eksklusif, saat itu disebutnya eksklusif, Golden, kita namai Golden, itu adalah varietasnya Apollo dari non-Yusid, adalah Paruli dari PT Sewu Segar Nusantara. Beliaulah yang meminta untuk tanam Golden dan kontrak dengan kami di Cilegon. Itu awal mulai merebaknya melon, semaraknya melon di Cilegon. Iya betul. Dari melon Golden inilah kita sebarluaskan cara budidaya melon Golden ke banyak petani. Ya, betul. Dengan jaminan harga dan pasar yang pasti. Bukan jaminan harga dan yang pasti juga, kita dukung spotnya langsung ya, dari bibit. Ya, kita berikan semuanya. Waduh, suka dukanya Pak Haji itu ya. Beginilah untuk semua kelompok petani saya acungin dari Serang, Tangerang, Lampung sampai ke Panimbang. Jadi memang saat itu kami berikan pinjaman mulai dari benih, pupuk, obat-obatan sampai untuk biaya operasional dengan harga kontrak karena udah ada jaminan pasar. Jadi itu yang kami bantu kepada para petani. Nah, seiring dengan waktu berjalan, melon semakin banyak di Cilegon, sampai ada satu informasi dari pasar swalayan waktu itu bahwa antara tahun 2009 2010 itu bahwa
70% melon di supermarket itu adalah melon Dari Cilegon. Cilegon ya. Sangat terkenal melon golden Cilegon. Nah itu. Nah, dari sukses menyebarluaskan ke petani, mendampingi banyak petani, menjamin harga yang diambil dari petani. Alhamdulillah seiring waktu, pertama saya dapat penghargaan dari wali kota. Ya. 2 kali itu Kang Wahid. Ya. Kemudian dapat penghargaan dari gubernur Provinsi Banten. Jadi pertama dari wali kota Cilegon 2 kali. Dari gubernur Provinsi Banten 2 kali. Dan Masya Allah di luar dugaan saya, tiba-tiba saya tahun 2010 itu mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY tahun 2010. Dalam rangka ketahanan pangan, Pak ya? Ya, di sini penghargaan ketahanan pangan tahun 2010. Jadi terutama yang dihargai itu bagaimana saya bisa banyak membina petani di Cilegon khususnya Banten pada umumnya, bisa mengembangkan komoditas melon, bahkan menjadi ikon untuk daerah Cilegon khususnya Banten pada umumnya saat itu. Jadi saya pikir inilah mungkin hasil dari lelah perjalanan membina petani, membimbing petani, mendampingi petani. Ternyata ada juga, dan terus terang dari penghargaan inilah nama saya semakin melambung, dan saya sudah ikhlas. Saat itu disebutnya panggilannya tuh Ade Melon ya. Iya. Ke Ade Melon. Ade Melon. Dari Ade Bunga ke Ade Melon. Ke Ade Melon. Jadi ya saya sudah ikhlas terima Ade Melon, dan dari popularitas ketika dapat penghargaan itulah undangan-undangan itu sudah mulai banyak. Termasuk saya ngajar di majalah Trubus, pelatihan melon juga. Kemudian banyak juga memberikan pelatihan-pelatihan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah saya bisa tahu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, semuanya beranjak dari melon. Nah mungkin itu sekilas diri saya. Sebenarnya saya banyak berkecimpung dan banyak perjalanan itu khususnya di komoditas melon. Kalau nggak salah ingat, kita kan pernah nangani pelatihan provinsi khusus melon, Pak. Ya. 2011 itu. Banyak. Ya, Pak Haji sendiri yang ditunjuk, kemudian saya yang melanjutkan. Di dinas. Ya, di dinas PPTP. Ya, di Serang, Banten. Banten, artinya Balai Penelitian Teknologi loh. Ini ya. Balai Penelitian Teknologi Banten, ya. bukan kota ataupun kabupaten, ini provinsi loh. Ya. Kita pernah mengalami, kemudian alhamdulillah sukses dengan panen yang begitu digeber waktu itu kan. Lumayan lah. Ya intinya mungkin kenapa ini saya sampaikan, ya mungkin buat adik-adik saya para petani, jangan lelah, terus kita belajar dan belajar. Pada akhirnya apa yang kita cita-citakan itu insya Allah tercapai. Cuma memang ada pepatah yang mengatakan begini, Kang Wahid. Ya. Jadi setiap zaman ada orangnya. Betul. Setiap orang ada zamannya. Ya mungkin di masa tua saya sekarang ini sudah bukan zamannya saya lagi saat itu, tapi paling tidak sedikit demi sedikit masih ada sisa-sisa yang masih bisa saya kontribusikan kepada para petani ataupun pemirsa yang selalu menonton video demi video yang diposting oleh Selma Farm. Menurut saya potong Pak. Menurut saya ilmu itu nggak ada sisanya. Amin. Iya. Menurut pribadi saya Pak adalah inspirator melon seluruh kota Cilegon dan Banten. Tidak munafik, di bawahnya maupun dinas instansi apapun tetap waktu itu kolaborasi ya. Tapi seiring zaman jadi dari melon konvensional lapangan terbuka sekarang mungkin akan beralih. Tapi tetap kita eksis Pak ya, untuk memberikan suatu suntikan, motivasi dan sebagainya. Menurut saya ilmu tidak ada sisanya. Insya Allah berkembang dan selalu manfaat. Dan memang ini Kang Wahid, satu hal lagi, seiring dengan waktu, melon di Cilegon ini kan udah mau redup gitu loh Kang Wahid. Karena memang untuk nanam di lahan terbuka, secara konvensional di lahan-lahan terbuka, di Cilegon ini udah sangat sulit. Yang tadinya petani segitu banyaknya budidaya melon, sekarang hampir redup. Segelintir aja. Ya, hanya beberapa aja, karena sudah sulit. Nah ini yang nanti video demi video akan saya bahas, khusus tentang melon, mengantisipasi secara jangka panjang. Betul. Tapi saya bersyukurnya, Kang Wahid masih sampai hari ini masih semangat menularkan artinya ilmu-ilmunya kepada petani juga.
Saya sungguh terkaget-kaget bahwa sekarang sudah mulai bermunculan greenhouse kecil. yang dipelopori oleh Kang Wahid. Ya. Dan alhamdulillah beberapa video udah saya posting hasil binaannya Kang Wahid. Jadi mudah-mudahan mau redupnya melon Cilegon ini akan beralih kepada teknik budidaya yang modern sehingga melon di Cilegon bisa bangkit lagi. Insya Allah bangkit. Seperti itu. Mungkin itu pemirsa yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar informasi, tidak bermaksud apapun. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Itu pelajaran buat saya yang paling berharga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kang Wahid udah warahmatullahi nemenin. wabarakatuh. Ya, sama-sama.